Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Hasanah, NIM 68 sebagai moderator, dan teman-teman saya Akif Liniyah NIM 49, Selvi Wahyuni NIM 63, Nia Mulisiatus Syria NIM 66 sebagai pemateri. Kami dari kelompok 2, bimbingan dan konseling, akan menyampaikan materi tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita atau perkumpulan dan hukum dasar. Tetapi asas dalam pengertian di sini adalah rukun. Jadi asas bimbingan dan konseling berarti rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seorang guru atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna uraian tentang kefahaman, penanganan, dan penyikapan yang meliputi unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan konselor terhadap kasus pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam asas bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan terakhir yaitu asas tutwuri handayani. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Contoh, ada kalanya pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan individu atau siswa yang bermasalah. Masalah biasanya merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan. Ada kalanya dalam proses konseling, siswa enggan berbicara karena merasa khawatir apabila rahasianya diketahui oleh orang lain, termasuk konselornya, apabila konselor tidak menjaga rahasia kliennya. Selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan klien mengikuti menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini konselor berkewajiban layanan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Contoh, para penyelenggara bimbingan dan konseling hendaknya mampu menghilangkan rasa bahwa tugas kepekaan itu merupakan sesuatu yang memaksa diri mereka. Lebih disukai lagi apabila tugas itu merasa terpanggil untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, asas bimbingan dan konseling akan dilanjutkan oleh Mbak Mia. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Contohnya yaitu siswa yang dibimbing diharapkan itu dapat berbicara secara jujur dan berterus terang tentang masalah yang dihadapinya. Yang keempat yaitu asas kekinian. Asas kekinian yaitu menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan klien dalam kondisinya sekarang. Contohnya adalah pelayanan bimbingan dan konseling harus berorientasi kepada masalah yang sedang dirasakan klien saat ini. Artinya, masalah-masalah yang ditanggulangi dalam proses bimbingan dan konseling yaitu masalah yang dirasakan oleh siswanya. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dan mengenal serta menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Contohnya yaitu siswa yang telah dibimbing hendaknya bisa mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan kepada konselor. Yang keenam yaitu asas kegiatan.
Asas kegiatan yaitu menghendaki agar klien yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Contohnya yaitu guru pembimbing atau konselor harus dapat membangkitkan semangat klien sehingga ia mampu dan mau melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam proses konseling. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Selvi. Baik, terima kasih Mbak Mia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya, selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Contohnya yaitu usaha bimbingan dan konseling memadukan aspek kepribadian klien agar saling harmonis. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu asas bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Contohnya norma agama, norma adat, ataupun norma hukum, atau kebiasaan sehari-hari. Contohnya yaitu ketika ada klien melanggar norma-norma, tetapi dengan layanan bimbingan dan konseling, tingkah yang melanggar norma-norma tersebut diarahkan menjadi yang lebih baik atau sesuai dengan norma-norma tersebut. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Agif. Selanjutnya asas keahlian usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Contohnya, guru pembimbing atau konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Selanjutnya, asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan klien mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Contohnya misalnya ada individu yang stres berat atau mengalami gangguan kejiwaan, tidak lagi menjadi kewenangan konselor sekolah melainkan kewenangan psikiater. Pembimbingan atau konselor tidak boleh melaksanakan tugas melebihi batas kewenangannya. Selanjutnya membahas tentang asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk maju. Contohnya, kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan hendaknya dapat membangun suasana pengayoman, keteladanan, dan dorongan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kami menutup presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.